Menurut saya backstreet itu awal mula manipulasi sama seperti perselingkuhan sih kalau dalam pernikahan. This is my fiance. Waduh. Sebenarnya ada satu lagi sih. Kamu harus minta izin sama orang tua. Ya biasanya gitu ada yang anak SMA Iya. backstreet kayak gitu. Pernah ya? Halo Halo, Agers, kembali lagi nih dengan kita di segmen Care in Christ. Aku Risa, Dan aku Yufi. kita dari Blackpink. Di segmen kali ini kita kembali lagi nih dengan bintang tamu yang sama, Ya. yang spesial banget itu. Ko Ocep, silakan boleh langsung sapa-sapa aja langsung ko. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda lagi kayaknya nih ya. Satu step di atasnya. Tapi lebih berkualitas Iya, kan? lebih menarik kok. Lebih. Ayo, challenge saya. Kira-kira mau bahas apa nih Banyak kali ya, ini? kira-kira ada berapa pertanyaan ya, Dis ya? Kita cek. Ratusan kayak. Ratusan. Bring it on. Oke. Seperti biasanya. Koko udah berapa lama dating dulu? Berapa lama atau berapa kali? Ya boleh lah Berapa kalau mau. kali dan Berapa setiap lama? kalinya itu berapa lama? Aduh. Oke, saya ini official ya. Kalau pacaran paling cuma 2 kali. Jadi yang pertama, yang segmen sebelumnya pernah dibahas itu tentang cinta monyet. Ada kakak kelas, jodohin, terus habis gitu dia juga suka. Ternyata saya jadi bahan taruhan, memalukan lah. Jadi break nggak lama, itu cuma berapa bulan doang, udah lupa. Terus yang kedua mulai lebih serius, tapi karena kagak ada value yang dibagikan, nggak punya dasar-dasar ujung-ujungnya ke pernikahan, jadi kita pacaran asal-asalan gitu, walaupun suka, ya cinta lah gitu ya sayang, tapi mau nggak mau nggak bisa sampai semuanya clear dulu, karena saya ngerasa bahwa saat itu posisi saya bukan cowok yang punya kualitas gitu, jadi asal-asalan, pacarannya juga nggak punya tujuan gitu, karena ngelihat yang lain udah punya pacar, saya belum punya pacar, karena tujuan yang nggak jelas jadi mendingan break. Saya yang putusin, cuman sayang itu saya yang memutuskan. Jadi dan sayangnya dia pertama kali, saya udah kedua, ya udahlah berantakan. Nah yang ketiga, sebenarnya udah nggak ada ketiga. Ketiga itu udah bukan dihitungnya pacaran, tapi udah langsung ke pertunangan. Begitu nembak di gereja katedral ya, langsung tanya, saat ini saya lagi mau cari istri, apakah kamu bersedia untuk menjadi istri saya? Nggak kaget kok. Dia kaget, saya deg-degan, tapi akhirnya dia bilang yes, saya adalah pria yang selama ini ada di bayangan dia, yang Tuhan udah taruh dalam hatinya, cuman ya karena kita ada timur, nggak pernah ungkapkan langsung, menunggu. Nah ternyata saya selama ini baru taunya belakangan. Biasanya dalam hal dating atau pertunangan ini, wanita biasa lebih peka, lebih sensitif daripada pria. Jadi kemungkinan dia akan ada perasaan suka ataupun tertarik lebih dulu, bahwa yes, he is the one gitu, dibandingkan pria. Nah pria lebih gampang tertarik karena daya tarik seksual, penampilan luar. Tapi wanita ada sesuatu yang lebih sensitif, dia mampu melihat lebih dalam daripada pria. Banggalah kamu yang menjadi wanita saat ini. Belum kita memulai fase baru di hidup kita, yaitu dating. Sebenarnya kita harus tahu dulu kan kok, dating itu apa sih? Belum kita terjun Iya. nih. Dating ya. Iya. Nah, pemahaman dating atau istilah kita kan nih di Indonesia gitu ya, dikenalnya dengan pacaran. Pacaran adalah waktunya untuk kita memperkenalkan diri, menunjukkan identitas kita siapa sesungguhnya, menunjukkan karakter kita di depan calon pasangan kita. Nah ini ada di masa-masa pacaran atau dating. Dan juga untuk kita mengenal siapakah calon pasangan kita, siapakah orang yang akan tinggal tidur bersama dengan kita, yang akan menjadi orang tua
dari anak-anak kita bersama. Nah, ini masanya pacaran. Jadi ada juga orang yang baru kenal terus tiba-tiba dia married, menikah, pacarannya setelah itu bisa juga. Jadi balik lagi pacaran ini bisa setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Cuman biasanya orang pacaran sebelum atau masa penjajakan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi harusnya di saat-saat dating itu harus saling jujur, saling terbuka, Apa adanya. apa adanya. Oh, Ya meskipun agak sulit sih. sudah Agak sulit pasti. sih. Biasanya kan kalau Kualitas karakter cewek- semua keluar. Iya harusnya kan gitu, tapi Harusnya. sulit dilakukan ya. Apalagi kalau cewek-cewek makannya sukanya barbar, tapi depan pacarnya tuh Nggun banget gitu ya. Belum lagi kalau aslinya Sopan ya. suka kentut gitu loh, kan. Nggak nah tahu. itu. Tapi mungkin itu saat-saatnya di pacaran tuh itu saling kenal kan. Salah satunya yang harus tahu dulu sebelum ke Betul. jenjang yang Iya. married. Memang tujuannya yang dicari dalam pacaran ini adalah kualitas karakter masing-masing. Nah, kan ya karakter itu adalah siapa kita pada saat kita sendirian dan siapa kita pada saat dalam tekanan atau pada saat di posisi puncak. Jadi pasangan kita ini akan tahu karakter kita yang keluar apa sih pada saat dalam tekanan. Tekanannya tidak hanya berdasarkan hubungan antara pasangan aja, tapi juga misalnya ada kerjaan yang numpuk, deadline. Gimana dia menanggapi tekanan, menghandle tekanan-tekanan tersebut. Lalu ketika misalnya pasangannya lagi pergi, ada dinas di luar kota atau di luar negeri, dia sendirian, bagaimana dia meresponi, bagaimana dia tetap menjaga hubungan yang baik walaupun jaraknya terpisahkan. Nah, jadi karakter itulah yang harus dimunculkan dalam pacaran. Termasuk itu semua topeng harus dilepas. Tuh semuanya harus dilepas tuh. Wah, yang dulu mungkin jaim-jaim, makannya aja pakai etika gitu kan. Kali ini bagaimana mereka di depan, termasuk hal-hal yang mohon maaf mungkin terkesan tabu atau nggak biasa. Contoh tadi kalau habis makan, bertahap di depan. Ups, sorry. Ya nanti kalau udah married masa bodoh. Tadi tuh Yufi bilang, datidut gitu kan, kentut-kentutan. Nah itu nanti harus dibiasakan. Karena kamu akan tinggal dengan orang yang sama. Kamu akan tidur begitu dia bangun gitu. Waktu dia tidur ya mungkin dia ngoroknya kencang. Nah kamu sanggup bertahan dengan itu. Karena ketika masuk ke pernikahan semuanya akan telanjang. Tidak hanya secara fisik tapi seluruh kehidupan akan terbuka. Setuju banget. Baik buruknya itu harus bisa diterima. Nah, selama pacaran, selama dating, goalnya adalah cuma satu, penerimaan. Toleransi satu dengan yang lain. Apakah kamu menerima kekurangan dia? Tidak hanya kelebihannya aja. Apakah kamu sanggup mengimbangi apa yang dia sedang usahakan? Kamu mau tolong dia, mau naikin dia naik ke atas, atau kamu mau drag him down atau her down gitu. Jangan sampai begini, kalau malah menjauhkan dia dari Tuhan dan sebagainya. Bahkan memiliki hubungan yang eksklusif. Artinya apa ya? Udah nggak usah hubungan sama yang lain aja, kita pacaran cuman berdua, dunia milik berdua. Oh no. Dating bukan milik berdua, dating milik bersama. Kalau kamu mau tetap jaga kekudusan, kehidupan yang harmonis menuju ke pernikahan, kamu harus bersama-sama dengan pasangan lainnya. Berarti kalau yang tadi ada salah satu poinnya kan harus apa adanya, harus tahu semua ya kok. Berarti kasarannya kan Yes. kayak kira-kira bisa nggak nih hidup sama orang yang kayak gitu, sejelek-jeleknya dia. Betul. Misalnya bisa nggak terima dia Ya. apa adanya. Kalau menurut Kuku sih waktu yang tepat untuk pacaran tuh kapan Ku? Nah, kalau buat aku ya nggak ada waktu yang ideal untuk kapan dia memulai pacaran. Sama seperti ketika Tuhan kan punya inisiatif, jadi begitu kita siap. Nah, kita bisa mengukur kesiapan kita siap nggak pacaran? Kita siap nggak untuk membangun hubungan? Nah, artinya gini pertanyaannya, kamu siap nggak terbuka sama orang lain? Hidup kamu tampil apa adanya, sampai termasuk nih buku rekening saya, ini ATM saya, ini hasil usaha saya dapatnya segini. Kamu siap untuk membuka itu semua? Kecuali membuka semua bagian tubuh dan ya itu belakangan, itu khusus untuk pernikahan. Ya di luar segmen yang itu kamu harus terbuka secara pola pikir, hidup kamu terbuka lah di depan pasangan itu.
Lalu yang kedua, setelah kamu terbuka, fasenya adalah usia yang tepat kapan. Kamu pikirin aja kira-kira secara logika ya. Ukur kamu siap menikah kapan. Nah, diukur untuk biayanya berapa duit, kira-kira kamu kapan dapat mencapai gitu. Kecuali kalau situ sultan ya, punya uang banyak gitu kan, merit kapan aja bisa gitu kan. Tapi buat saya pribadi ada lagi nih, teman-teman, waktu yang siap dan ketika semuanya udah menyatakan kedua belah pihak ya, bukan satu belah pihak nih, kedua belah pihak siap. Oke, kita akan menuju ke jenjang pernikahan. Segini berapa lama? Nah, berarti itu ini kita masuk ke pernikahan dulu ya. Usia pernikahannya misalnya 3 tahun lagi. Nah, berarti dia harus siap di usia sebelum 3 tahun itu untuk mencari tahu sebanyak mungkin. Ya, jadi kayak ngejar deadline aja. Nah, baru diukur sama usia kamu sekarang. Simpelnya gini. Contoh, kamu umurnya berapa? 20 tahun ya? 17 kok. 20 tahun, kamu mau married. 17. Berapa? Serius? Wow. Kelihatannya sih 16. Nah, kalau kamu usianya 17 tahun, terus habis gitu kamu mau menikah usianya 27, berarti masih ada 10 tahun. Ya, nah logikanya gitu. Kira-kira kamu sanggup nggak pacaran dengan orang yang sama selama 10 tahun? Dan masih menjaga kekudusan, artinya tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Selama 10 tahun dengan orang yang sama. Zaman sekarang, pacaran dengan orang yang sama selama 10 tahun rare banget, langka, jarang. So, daripada kamu pacaran 5 tahun, mendingan kamu jadi teman sama dia 5 tahun, habis gitu pacaran seriusnya 5 tahun, misalnya kayak gitu. Atau ya, karena kamu nggak lihat gini nih, di ruang lingkupnya ada lagi nih, point of view-nya buat teman-teman nih. Ketika kamu SMA, kamu lihat ruang lingkupnya SMA. Cowok-cowok yang menarik ya cuma di SMA itu doang aja, paling kakak kelas. Setelah kakak kelas lulus, kamu ada di sana, paling kamu lihat adik kelas. Ya yang cowok-cowok juga lihat adik-adiknya, wah lebih cakep-cakep nih, dibimbing deh gitu kan. Nah, kamu lulus. Ketika kamu lulus, usia 17-18 tahun, kamu lihat kampus kuliah. Wih, lebih banyak lagi. Buat cewek-cewek, aduh kakak kelasnya tambah banyak lagi. Beda fakultas, beda cowok. Beda penampilan lagi. Termasuk kamu pria. Di kampus lihat, idih kakak kelas cakep, ya beda usia dikit nggak apa-apa lah, berondong dikit gitu. Nanti kamu naik jenjangnya semester berapa, lihat adik kelas. Nah, karena ruang lingkupnya makin besar, akan ada daya tarik juga yang makin besar. Dan pilihannya juga makin besar. Beda sama lingkungan gereja. Kalau kamu lingkungan gereja, kamu dari sekolah minggu, remaja, ketemunya di sana orang-orangnya itu-itu aja. Paling ada beberapa orang baru kan. Jadi terbatas. Nah, pertanyaannya apakah kamu siap ketika berjumpa dengan ekosistem yang berbeda, komunitas yang berbeda, dan melihat sesuatu yang menarik? Tahan. Nah, kapan usia yang tepat? Nggak ada yang tahu, kamu yang menentukan. Komitmennya berapa lama, komitmen dengan kira-kira yang kamu jalanin kapan, atau idealnya, aduh nanti pacaran, pikirin lagi. Secara finansialnya, keuangan nih, pacaran itu butuh duit loh. Jarang-jarang tuh, ya mungkin ya kamu pacaran bayar masing-masing masih oke. Tapi rata-rata sih, ya pria harus setidaknya keluar lebih banyak daripada wanita, harusnya ya. Gitu, at least buat bensin, buat parkir, buat tolnya sekarang, ya Lagi kan. jauh-jauh deh ke rumahnya. Terus nanti makan. Apalagi yang jauh-jauh, masa cewek yang nyamperin? Ya etikanya aja nggak kayak gitu. So, when you're ready, kamu putusin, yes, saya siap. Cuman diukur lagi, jangan, menurut saya idealnya jangan sampai di bawah 20 tahun pacaran lah. Karena pasti usia kamu mau menikah kan masih panjang. Kamu nggak sanggup pacaran dengan jangka waktu yang lama, gitu. Tadi kok untuk pertanyaan yang pertama tadi, waktu yang tepat untuk pacaran adalah tergantung kesiapannya tiap individu, dan kalau umur yang Betul. yang disaranin kalau bisa ya 20 tahun ke atas. Iya, sebenarnya ada satu lagi sih, kamu harus minta izin sama orang tua. Nah, biasanya gitu. Ada yang anak SMA Iya. Backstreet kayak Backstreet. gitu. Pernah ya? Duh,
Iya. Terima kasih loh buat pengalamannya. Iya, iya. Dulu. Sekarang sudah Iya. enggak kok. Bener-bener. Biasa ya. Sekarang udah di depan ya, depan pintu ya. Iya, rata-rata orang tua juga bukannya mereka melarang, tapi mereka lebih setuju kalau kamu udah mapan. Dalam arti kalau udah siap itu ya orang tua lihat, wah dia udah kuliah, oke lah gitu, udah mandiri. Artinya kalau dia bawa kendaraan juga udah punya SIM. Terus pacaran juga nggak dengan misalnya wanitanya, ceweknya nggak di bawah umur. Ya gitu aja sih standar-standar. Nah, orang tua concern di sana untuk safety. Terus habis gitu dia lihat dari, kalau mohon maaf ya, orang tua biasanya nggak kasih izin kalau misalnya kamunya aja masih minta duit sama orang tua. Pak mau pergi minta duit, Ma mau pergi minta duit, aduh rasanya gimana gitu. Karena kamu nanti begitu menikah kan nggak hidup sama orang tua. Tuh. Oke. Yang kedua, Next ke pertanyaan selanjutnya Niko. Di Alkitab kan sering kayak ada firman tentang jaga kekudusan, tentang hidup kita berpacaran. Sebenarnya kalau menurut Alkitab juga itu batasan-batasan selama kita berpacaran tuh apa aja sih? Apa yang kita boleh lakuin, apa yang nggak boleh kita lakuin? Kan itu pasti banyak banget toh remaja-remaja, muda-mudi yang saat berpacaran itu mempertanyakan hal itu. Boleh nih. Wah, setuju banget. Cuman sayangnya kita nggak dapet secara teknis atau detail tentang hubungan pacaran. Di Alkitab sayangnya cuma dijelaskan hubungan tentang pertunangan. Jadi nggak ada pacaran. Langsung begitu kamu dengan seseorang, kamu suka, ada ketertarikan, ketemu orang tua, langsung tunangan, nggak ada pacaran. Jadi tujuannya pacaran itu bukan emang coba-coba, udah pasti bukan coba-coba. Yang kayak saya pernah sebutkan sebelumnya, kayak cari trofi gitu, piala ataupun kompetisi dengan yang lain. Tapi tujuannya memang untuk pernikahan. Jadi setelah saya tahu basicnya, saya udah nggak sebut pacaran lagi. Nah, ini mungkin saran supaya kita mengubah budaya yang baru adalah next, kalau kamu suka dengan seseorang dan sebaik tujuannya udah langsung mau menikah aja, tunangan. Jadi begitu kamu jadian nanti, ya kenalin ini tunangan saya, udah bukan pacaran lagi. Artinya kamu serius, baik pria atau wanita. This is my fiance. Udah naik jenjang kita, gitu, udah serius. Jadi jangan pacaran buat ayo dong ketemu orang tua, nanti dulu deh, I'm not ready. Ya mendingan jangan pacaran, jangan mau dimadu dulu. Tuh. Terus di Alkitab juga karena dikatakan tidak ada pacaran, langsung tunangan, habis itu langsung pernikahan. Sehingga banyak hal-hal yang teknis, apalagi kan secara kita ngomongin zaman sekarang deh yang relevan gitu. Batasannya apa? Nah, Alkitab udah pasti bilang bahwa kita jaga kekudusan artinya melakukan hubungan itu setelah kita menikah. Ya artinya setelah diberkati sama hamba Tuhan gitu, pendeta di pernikahan kudus. Ya inilah dia pasangan yang sudah diberkati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita resmikan mereka sebagai suami dan istri. Yeay, wedding kiss. Nah itulah, pastikan kamu adalah pernikahan kamu. Di pernikahan kamu adalah ciuman kamu yang pertama. Gitu. So batasannya sampai kayak gitu. Your first kiss in your wedding kiss. kalau yang lainnya aku maksudnya itu oke, yang tentang kiss mungkin ya. Untuk yang misalnya kayak hak misalnya. Soalnya kan ada beberapa tempat atau beberapa pandangan yang merasa bahwa hak itu tabu, atau misalnya gandengan tangan tuh tabu, atau ya maksudnya mungkin karena kita zaman modern kali ya. Kalau gandengan tangan masih oke lah ya. Terus saya pernah ditegur loh sama pemimpin saya. Jadi ceritanya gini, pegangan tangan ya masih oke lah, tapi misalnya gini, sambil jalan ngapain sih pegangan tangan, bisa jalan sendiri kan. Iya juga sih gitu. Kamu di mall nih ngapain sih pegangan tangan, dalam hati iya juga ya. Ini saya udah merit aja sama istri saya gitu, pegangan tangan, tapi keseringan pegangan tangan anak supaya dia nggak hilang. beda lagi gitu yang kan dipegang dibawa ya. gitu. Beda. Nah waktu kita belum punya anak, kita pegang tangan emang ngerasa ini sih, ngerasa kayak apa ya, dijaga,
ngerasa kayak kehadirannya itu walaupun kita tetap ngelihat jalan tapi ada gitu. Cuman secara apa sih, emosional itu terikat gitu, ada ikatan emosional sambil kita pegangan secara fisik. Cuman hati-hati ketika nanti udah menjurus ke sesuatu yang lebih berbau nafsu, habis pegangan tangan pengennya pegang yang lain, pegang rambut ya kan, dibelai. Makanya saya suka rambutnya panjang gitu kan, sayang panjang. Coba kalau rambutnya pendek, sayang habis gitu kan. Alasan doang sih. Terus habis gitu dia mulai mengarah ke yang lain. Karena mohon maaf ya, ini saya harus open buat para pria. Nih, hati-hati, kamu itu ibaratnya kalau mobil atau motor itu gas, ngegas, pengennya ngegas terus. Kalau udah pegangan tangan pengennya pegang yang lain. Nah, habis pegang yang lain pengennya yang macam-macam. Mulai deh imajinasinya, pikirannya ngapain tuh melang buana gitu. Wanita itu ibaratnya rem. Jadi kalau pria udah mulai macam-macam, kamu yang stop wanita. Stop ya, aduh ya gitu. Ya gimana kayak gitu, mulai merasa nggak nyaman, tunjukin aja. Dan pria nggak akan tersinggung untuk hal itu. Kalau dia, lo kan pacar gue, harusnya boleh dong kayak gini. Wait, baru pacaran udah begini macam-macam, mintanya macam-macam. Udah, saya rasa bukan ya. Pria dengan kualitas yang kayak gitu bukan calon pasangan kamu yang terbaik ya, gitu. Justru sebagai pria kamu harus ngomong nih kalau misalnya ketemu pria kayak gitu. Justru karena kamu adalah calon pasangan saya, kamu harus bisa menjaga hidup saya selama pertunangan ini. Nanti setelah pernikahan kan, wah ngapain juga boleh gitu. Jadi seorang pria harus menjaga calon istrinya. Dengerin ya. Nah, bahayanya adalah kalau misalnya, nih dengerin nih benar. Bahayanya adalah kalau seorang wanita ternyata dia ngegas juga. Aduh, amsyong deh, aduh. Ngegas, pusing gitu. Iya kan? Jadi istilahnya apa ya? Kan ada tuh wanita yang terlalu agresif kan? Nah, itu berbahaya tuh. Nah, mungkin kita ngomongin bagian yang lain deh. Berarti antara cowok sama cewek beda fungsi ya, Bu. Rem dan Beda. gas. Rem dan gas. Gas. Oke. Tapi ya bisa juga si cowok jangan ngegas juga bisa tuh. Iya, jaga dulu, maksudnya Jaga kayak juga menahan diri, Menahan ngerem diri. dirinya sendiri. Harus penguasaan diri itu penting. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengendalikan diri, menguasai diri, termasuk mengatasi hawa nafsu dan sebagainya. Tuh. ya meskipun susah sih. Maksudnya kalau kita mikir itu kan bawaan setiap manusia. Iya. Meskipun tuh cowok atau cewek, maksudnya kan ya susah nggak sih? Maksudnya secara manusia susah, makanya itu kita butuh Tuhan buat kasih Pimpin kita, Pimpin ingetin kita. kita. Banget. Saya rasa every man battle lah ya. Setiap pria ini menghadapi masalah yang sama. Malah saya bilang ini kita ada di medan perang yang sama lah. Nah, semua pria selalu di masalahnya di sana. Pikiran negatif, pikiran kotor dan sebagainya. Imajinasinya berlebihan soal itu. Ada teman kita yang tanya juga, ukuran pacaran yang berhasil itu kayak apa sih? Apa yang dilakukan ketika pacaran sehingga pacaran itu disebut berhasil? Sampai pernikahan berhasil dia. Gitu ya. Iya. Gimana pertunangan atau pacaran dia berhasil? Ya goalnya adalah pernikahan. Kalau dia menikah berhasil. Gimana sih cara kita membedakan pasangan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dengan hati menjalin hubungan dengan kita, sama pasangan yang cuma main-main, yang cuma mempermainkan hati kayak gitu loh, Bu. Itu definisinya dan perbedaannya tuh kayak Itu apa? orang atau merek kopi. Aduh. Iya ya, oke. Ini kayak varian kopi, pindah ke lain hati lah, teringat kenangan mantan lah dan sebagainya. Oke, gini. Dari hasil apa ya? Hasil diskusi lah ya. Lalu saya juga konseling beberapa pasangan yang ada.
macam-macam nih, semua jenis pasangan yang udah menikah, yang belum menikah, yang single juga. Rata-rata hubungan mereka ya, dalam arti kalau misalnya gimana ya, gini contohnya nih, kalau mereka main-main pasti maaf nih, saya ada contoh kasus lah, satu pasangan yang satu tujuannya ingin menikah, tapi yang satu nggak pernah siap menikah. Alasannya ditanya apa, nggak jelas. Lalu ya udah kalau gitu kita diskusi, ngobrol gitu. Ketika berdiskusi ngomongin soal pernikahan nih, selalu merasa tersinggung, nggak dihargai. Dia masih mikirin karirnya lah, apalah dan sebagainya. Lebih marah, amarahnya muncul. Dan udah jangan bahas yang itu, yang penting kita jalanin aja seperti aliran sungai. Nah nggak bisa kayak gitu, wanita juga perlu kejelasan. That's right. Ya kan? Nah saya rasa pria itu udah nggak sungguh-sungguh untuk menuju ke pernikahan. Jadi goalnya pacaran atau pertunangan tujuannya harus menikah aja. Kalau untuk bahas pernikahan yang nggak serius ya udah. Lalu ada lagi yang begini, pacaran udah lama, tapi dia belum pernah ketemu orang tuanya. Ada aja alasan, padahal masih di satu kota gitu di Jakarta. Kenapa? Aduh gue belum berani ketemu bapak lo gitu. Aduh belum berani lah ketemu orang tua lo karena nanti kan dianggap udah serius banget. Lah, memang harus serius. Nah kalau belum kayak gitu mendingan jangan dulu. Lalu berikutnya nih, ini hal yang lainnya, bukan cuman alasan eksternal ya, orang tua atau karir dan sebagainya. Lebih ke hati, seperti yang tadi Risa bilang. Kamu akan tahu, cek kalau misalnya ini contoh ya, kalau pria, kecenderungannya adalah dia selalu yang dia inginkan adalah materi. Hal di contoh, wah nih orang kaya misalnya gitu, boleh nih gue nebeng famous jadi populer bareng sama dia. Apalagi kalau dia di kampus miss apalah gitu, atau dia di sekolah, cowok yang paling kekar nih, cewek yang deketin banyak banget. Jadi kayak di film-film aja deh tuh, film sinetron juga kan. Atau kalau pria pengennya cuman wah dia cantik dan sebagainya, ingin mengambil keuntungan, take benefit from that gitu kan. Ya mau menikmati apa ya, nafsu sesaat dan sebagainya. Itu udah pasti salah tuh. Nah saya punya cerita yang menarik nih. Saya kenal, ini saya anggap kayak cici saya sendiri lah. Nah cici ini nih udah single lama banget. Bahkan selama saya udah nikah, dia tuh belum punya pasangan. Dia penari tamborin juga. Wah, terus satu kali ada yang menarik, mohon maaf.